aja dulu kita bahas, mungkin, hal-hal yang terkait dengan pasien JN atau sindroma nefrotik, mungkin nanti lain kali, waktu baru kita bahas, satu-satu ya, dikupas satu-satu, karena, JN kan ada yang primer, sekunder, dengan segala manifestasinya yang, agak lumayan, ramai juga, karena udah siang juga ya, terlalu takutnya ngantuk. Kemudian ini, saya nggak meng-combine dari banyak jurnal ya, jadi kebetulan dari KDIGO sendiri merilis, tentang, penyakit, glomerular ya, jadi, baru tahun 2021. Suaranya jelas nggak ya? Izin dok, jelas dok. Suaranya jelas ya? Jelas, jelas dokter. Iya, jadi ini, terkait dengan, prognosis, dari penyakit ginjal sendiri. Jadi, parameternya adalah, albuminuria, dan, laju filtrasi glomerulus. Semakin meningkat, derajat, apa, semakin rendah, filtrasi glomerulus, dan, semakin, meningkatnya proteinuria, maka, prognosisnya, akan semakin, nggak bagus ya. Bisa kita lihat kalau, laju filtrasi glomerulusnya, di bawah, lebih dari 60 dengan mild proteinuria ini masih hijau, kemudian warna berubah menjadi kuning, orange, dan selanjutnya menjadi, merah ya. Kemudian ini juga, masih terminologi ya, ini untuk terminologi ini kan ada istilah, albumin ekskresi rate, kemudian albumin, kreatinin, rasio ya. Jadi, ini, ekskresi albumin ini kalau kurang, jadi ada istilahnya A1, A2, dan A3 ya. Jadi kalau ekskresi, albuminnya kurang dari 30, atau ACR-nya kurang dari 3, atau sekresinya kurang dari 30, ini masih yang, normal ya. Kemudian ada yang peningkatan, moderate, di mana, ini range-nya antara 30-300 untuk ekskresi albumin dan, albumin kreatinin rasionya berkisar antara 3 sampai dengan, 30. Nah, ini yang, meningkatnya yang berat kalau ekskresi albumin lebih dari 300 miligram per jam atau, ACR-nya lebih dari, 30. Kemudian, ini, untuk, mungkin sedikit kita, bahas tentang, biopsi ginjal. Biopsi ginjal ini, memang kita di, Banda Aceh, Zainal Abidin belum, melakukan, kidney biopsi. Tapi, banyak penyakit, ginjal terutama glomerulonefritis, untuk, mengetahui, etiologinya secara pasti, maka, dengan menggunakan, biopsi ginjal ini. Ini spesifik untuk, terutama penyakit-penyakit, glomerulus ya. Kemudian ada standarisasi untuk adekuasi dari sampel tersebut. Kemudian untuk biopsi ulangan ini, dilakukan apabila, kita memerlukan apakah terapinya perlu perubahan atau tidak. Kemudian juga, biopsi ini akan menentukan, prognostik dari penyakitnya sendiri, ya. Kemudian, nah, dari biopsi ini kita bisa melihat, aktivitas penyakit, apakah dia lesinya tersebut aktif atau, kronis. Kemudian, juga, bisa mengetahui adanya kelainan di glomerulus, vaskular ginjal, tubulointerstisial, atau adanya cedera di, ginjal. Kemudian, kita juga dapat mengetahui kondisi yang lebih spesifik ya, seperti vokal segmental glomerulosclerosis, kemudian adanya anekrosis di glomerulonefritis, atau terkait dengan ANCA ya ini, penyakit, vaskulitis ya. Kemudian, nah ini dilakukannya ini, merupakan ini gold standar, kemudian, juga untuk, konfirmasi beberapa kondisi seperti ini PLA, vaskulitis, kemudian, penyakit dari membran basement dari glomerulus, penyakit Alport, Fabry,
kemudian FSGS, dan kondisi-kondisi penyakit ginjal yang lain. Kemudian untuk biopsi sendiri, kita dapat mengetahui ukuran dari ukurannya, di mana untuk mengetahui itu minimal diperlukan 8 sampai dengan 10 dari sampel glomerulus ya. Kemudian kecuali pada kondisi-kondisi di mana kelainannya sudah difus dan global ya. Kemudian sedangkan dari biopsi sendiri kita dapat menganalisa kelainan itu melalui berbagai metode. Jadi ini dari hasil biopsi itu juga bisa dinilai dengan mikroskop cahaya, kemudian pemeriksaan lanjutan imunohistologi, kemudian dengan mikroskop elektron. Jadi dari mikroskop cahaya ini bisa dilihat morfologi dari glomerulus ya. Kemudian menggunakan pewarnaan PAS, hematoxylin, eosin, trichom, dan penggunaan pewarnaan John Silvers ya. Nah, dengan mikroskop cahaya ini bisa menilai aktivitas dan kronisitas dari penyakit ginjal atau glomerulonefritis tersebut. Kemudian juga dapat dilakukan pemeriksaan dengan imunohistologi ya. Nah, dengan imunohistologi ini bisa kita ketahui apakah IgG-nya, IgA-nya, IgM, komplemen yang komplemen 3, komplemen 4, C1q, fibrin, atau ini lambda dan kappa light chain-nya positif atau tidak. Lambda dan kappa light chain ini mungkin seperti kemarin ada pasien dengan multiple myeloma ya. Jadi kalau dilakukan biopsi ginjal maka akan terlihat lambda dan kappa dari light chains-nya ya. Kalau C1q ini positif biasa kita dapatkan pada pasien-pasien nefritis lupus. Kalau IgA pada IgA nefropati. Nah, jadi dari hasil yang masing-masing positif ini kita juga bisa mendeteksi kelainan dari glomerulus secara spesifik. Kemudian ini ada beberapa pemeriksaan lanjutan. Ini memang tidak sangat rutin hasil pemeriksaan ini karena membutuhkan handling dari preparatnya secara lebih khusus lagi. Seperti ini dapat dihasilkan pemeriksaan PLA 2R, kemudian pemeriksaan kolagen, kemudian T2 dan fibrinogen. Kemudian dengan mikroskop elektron juga bisa mengetahui lokasi, kemudian karakteristik dari imun atau deposit dari monoklonal, kemudian penebalan dari food processus, juga dapat mengetahui perubahan struktur dari membran basal. Ya. Kemudian untuk evaluasi kelainan ginjal sendiri, selain dari biopsi ginjal, kita juga dapat mengumpulkan protein urin 24 jam. Jadi pada penyakit-penyakit glomerulus ini kita perlu evaluasi jumlah protein urin dalam 24 jam. Ya, ekskresi proteinnya ini juga diperlukan dalam memulai inisiasi dari pemberian imunosupresan atau untuk pada kondisi-kondisi terjadi perubahan kondisi klinis pasien ya. Jadi selama ini protein kita melakukan hanya urinalisa ya. Urinalisa protein urinnya hanya yang sewaktu, bukan yang 24 jam. Sehingga apabila ada kondisi-kondisi perubahan, misalnya pasiennya demam, hamil, kemudian ada habis exercise ya, olahraga, itu hanya sewaktu saja yang terlihatnya. Jadi akan lebih akurat apabila dilakukan pemeriksaan protein urin 24 jam. Dengan protein urin 24 jam ini kita bisa melihat kuantitas dari protein tersebut ya. Kemudian juga diperlukan pemeriksaan kualitatif dari proteinuria tersebut ya.
Nah, ini dari hasil proteinuria tersebut ada yang istilahnya nephrotic syndrome, kemudian nephrotic range protein, kemudian non nephrotic range protein. Nah, ini kalau yang mungkin kita lihat hanya yang kolom pertama dan kolom terakhir ya pada dewasa. Jadi kalau yang nephrotic range ini, nephrotic syndrome, proteinurianya lebih dari 3,5 gram dalam 24 jam, ya, atau protein kreatinin rasio lebih dari 3 gram, ya. Kemudian ini klinis pasiennya hipoalbumin, edema, dan kolesterolnya mulai meningkat, ya. Kemudian kalau yang nephrotic range, lebih dari 3,5 gram, eee eee, PCR-nya lebih dari 3 gram, tapi, pasiennya klinisnya masih baik-baik aja, ya. Jadi albumin serumnya normal, ya, bisa nggak udem atau udemnya ringan-ringan aja, kolesterolnya, bisa normal, ataupun kalau meningkat, meningkat sedikit. Nah, ini kalau yang non-nefrotik. Non-nefrotik ini yang di bawah 3,5 gram, tapi di atas 300 miligram, ya. Jadi abnormal tapi di bawah 3,5 gram, ya. Kemudian, nah, ini tadi dari protein. Kemudian untuk fungsi ginjal sendiri, yang selama ini kan kita hanya periksa kreatinin aja. Kemudian di lab kita juga nggak bisa memeriksakan kreatinin clearance yang ukur. Jadi yang kita lakukan selama ini adalah eGFR-nya yang hitung berdasarkan rumus Cockcroft-Gault ini, ya. Jadi rumusnya mungkin pada udah tahu juga dan sering dipakai juga. Sebenarnya ada beberapa pemeriksaan yang secara langsung mengukur fungsi ginjal, ya. Ini creatinine clearance, ya. Jadi menggunakan urin 24 jam, ya. Kemudian metode lain adalah dengan mengukur clearance dari inulin, ya. Ini yang paling ideal, yang gold standarnya. Tapi untuk aplikasi sehari-hari atau di laboratorium rutin tidak tersedia. Jadi ya hanya terbatas di penelitian-penelitian saja, ya. Kemudian penggunaan radioisotop, ya. Radioisotop ini ada yodium, ada eta. Kemudian ada juga penggunaan iohexol, tapi ini bukan radioisotop dari plasma clearance-nya, ya. Kemudian yang secara tidak langsung IGFR, kemudian ini yang hitung ya, yang hitung ada menggunakan umus Cockcroft-Gault, ada yang MDRD, ada yang CKD-EPI, kemudian ada juga yang CKD-EPI yang sistatin, dan ada beberapa parameter yang lain, ya. Dari hasil ini memang yang gold standarnya inulin, tapi yang lain masih bisa kita gunakan untuk diagnostik dan menentukan staging dari kelainan ginjalnya, ya. Kemudian untuk hematuria. Hematuria ini kalau kita lihat kan biasa kencingnya merah atau dari sedimen urin ada eritrosit, ya. Tapi idealnya lebih detail lagi rinciannya. Jadi terlihat morfologi eritrosit, kemudian adanya CAS, kemudiannya adanya akantosit, ya. Untuk hematuria ini memberikan nilai prognostik untuk kondisi yang GN-nya. Jadi kelas-kelas GN itu ada yang dengan disertai hematuria, juga ada yang tidak tanpa hematuria. Umumnya yang proliferatif, yang kelas 3-4 itu disertai dengan hematuria, ya. Kemudian eritrosit yang ada dalam urin ini berkisar antara 50 sampai dengan 80% pada pasien-pasien dengan glomerulonefritis, ya. Yang khasnya adalah eritrosit dismorfik. Dismorfik ini karena ada perubahan tekanan, kemudian menyebabkan bentuknya nggak beraturan. Kalau yang biasa isomorfik, ya. Kemudian selnya kecil-kecil, mikrositik, ya.
Kemudian untuk yang case tadi bisa red blood case atau adanya akantosit ya. Nah, ini menggambarkan adanya penyakit inflamasi di glomerulus ya. Nah, ini kan tadi kita evaluasi kelainan ginjalnya ya. Kelainan jadi untuk diagnostiknya yang paling utama adalah biopsi ginjal. Tapi dalam evaluasinya yang awal-awal yang bisa kita lakukan urinalisa, kemudian protein urin kuantitatif, kemudian asesmen dari fungsi ginjalnya sendiri. Nah, untuk manajemen dari glomerulonefritis ini yang utama adalah untuk memperlambat progresivitas dari penyakit ginjalnya sendiri ya, sehingga nggak semua GN pasiennya jatuh ke CKD. Jadi terkadang laju filtrasi glomerulusnya masih normal, fungsi glomerulusnya masih normal, tapi pasien dengan sindroma nefrotik. Nah, terapi-terapi yang kita berikan ini untuk menghambat progresivitas sehingga pasien GN saja sindroma nefrotik tapi nggak sampai jadi CKD ya. Kemudian juga untuk mengendalikan kondisi metabolik dan kondisi trombofiliknya. Kemudian ini yang kita treat-nya adalah proteinurianya, hipertensinya, edemanya ya. Kemudian ini beberapa modifikasi dari lifestyle ya. Jadi restriksi natrium, kemudian restriksi protein, tapi nggak yang severe ya. Jadi restriksi protein yang moderate, kemudian healthy lifestyle, kemudian mempertahankan agar berat badan tetap seimbang, kemudian aktivitas fisik lebih ditingkatkan. Jadi pasien mulai exercise, stop merokok, stop alkohol, kemudian menggunakan renin-angiotensin aldosteron system inhibitor, diuretik apabila diperlukan, kemudian mengendalikan tekanan darah dengan pilihan lain seperti kalsium channel blocker. Kemudian pada kondisi tertentu juga diperlukan antikoagulan, kontrasepsi juga dipertimbangkan karena banyak penyakit ini umumnya terjadi pada wanita usia muda. Atau lagi pada wanita yang usia reproduktif. Kemudian imunisasi juga perlu kita perhatikan ya. Kemudian untuk suportif ini untuk yang infeksi sebelum kita memulai terapi ya. Jadi screening dulu sebelum pasien sindroma nefrotik, GN, sebelum kita kasih steroid atau imunospresan, kita pastikan dulu pasiennya tidak menderita tuberkulosis, screening hepatitis B, screening hepatitis C, screening HIV. Kemudian ini cacing ya, Strongyloides. Jadi untuk yang tuberkulosis bisa kita screening ronsen torak. Kemudian hepatitis B, C, HIV dengan marker serologis. Kemudian untuk cacingan ini bisa diperiksa feses apakah terdapat telur cacing atau tidak. Ya. Kemudian imunospresi yang sering diberikan paling sering yang dipakai adalah steroid. Kemudian ada yang calcineurin inhibitor, mycophenolic acid, kemudian ini ada cyclophosphamide, kemudian ada B-cell depleting agents ya seperti rituximab. Nah, pada kondisi lanjut bahkan diperlukan tindakan plasmafaresis ya. Kemudian obat-obat profilaktik yang sering diberikan bersamaan juga seperti trimethoprim sulfamethoxazole, kemudian histamin, bifosfonat dan gonad protection. Ini biasa pada pemberian rituximab siklofosfamid ya. Kemudian untuk penyakit-penyakit glomerulus sindroma nefrotik ini juga erat kaitannya dengan terjadinya edema. Jadi kehilangan protein itu akan menyebabkan hipoalbumin dan tentu saja pasien akan bengkak ya. Nah, ini untuk bengkak ini apa sih yang perlu kita perhatikan? Jadi kita dapat menggunakan loop diuretik untuk edema yang pada sindroma nefrotik ya. Bisa diberikan 2 kali sehari, kemudian untuk meningkatkan diuresis dan supaya diuresisnya lebih efektif ya. Kemudian batasan konsumsi natrium. Ini disebutkan
konsumsi natrium kurang dari 2 gram per hari idealnya ya. Kemudian diuretiknya juga bisa digunakan yang thiazid atau mineral kortikoid yang kombinasi dengan loop diuretik. Ini seperti metalazon, HCT, klortalidon yang tersedia di kita ya. Pada pasien-pasien dengan IGFR-nya kurang dari 30 ya. Kemudian pemberian diuretik ini tentu saja juga disertai dengan efek samping ya. Efek samping yang perlu kita awasi, perlu kita perhatikan adalah terjadi hiponatremi pada pemberian thiazid, kemudian pada pemberian loop diuretik bisa terjadi hipokalemi, bisa terjadi perburukan fungsi ginjal, bisa terjadi depresi dari volume cairan tubuh, terutama ini pada anak-anak. Kemudian beberapa strategi supaya tidak terjadi resisten dari diuretik adalah dengan pemberian amilorid, asetalzolamid, loop diuretik, ultrafiltrasi, bahkan pada kondisi tertentu diperlukan hemodialisis apabila penggunaan diuretik tidak respon dengan baik. Kemudian ini dari RCT disebutkan pada kondisi-kondisi sindroma nefrotik yang resisten diuretik, maka furosemidnya ini bisa dikombinasi pemberian kombinasi ya acetazolamid dikombinasi dengan HCT dibandingkan dengan pemberian furosemid dikombinasikan dengan HCT ya. Kemudian ini plasmin dari nefrotik dari urin ini dapat mengaktifasi epitel di sodium natrium channel-nya yang berperan terjadinya resistensi diuretik. Nah, amilorid ini bisa memblok epitel natrium channel ini yang bermanfaat dalam terapi edema atau hipertensi. Ya. Nah, pada pasien-pasien sindroma nefrotik ini juga bisa terjadi edema dari mukosa saluran intestinal. Nah, edema ini bisa terjadi edema yang berat. Nah, ini juga mempengaruhi penyerapan dari obat, sehingga pada kondisi-kondisi yang seperti ini terkadang kita melihat bahwa pasien-pasien kok dengan pemberian diuretik oral nggak respon. Pada kondisi tertentu, kondisi yang berat, maka dengan pemberian intravena akan lebih efektif. Nah, pemberian intravena ini juga akan menyebabkan berkurangnya volume intravaskular sehingga mengaktifasi neurohormonal dan renin angiotensin aldosteron. Tetapi pemberian diuretik intravena ini juga bisa terjadi resistensi pada kondisi hipoalbumin ya. Jadi mungkin kalau visit kan saya selalu nanya albuminnya berapa gitu, karena memang efektivitas dari diuretik ini akan berkurang kalau albuminnya sangat rendah. Pada kondisi tertentu kita perlu memberikan albumin intravena. Ini akan mempengaruhi perbaikan dari volume intravaskular, akan memperbaiki diuresis, dan juga akan memperbaiki natriuresis. Pada kondisi tertentu, apabila sama sekali nggak respon, maka ultrafiltrasi diperlukan dan bahkan hemodialisis. Ya. Nah, pada kondisi tertentu juga kadang-kadang diperlukan kombinasi dengan potasium sparing diuretik. Ini untuk penggunaan obat-obat hipertensi. ACE dan ARB masih merupakan first line pilihan pada kondisi-kondisi GN ini. Di sini disebutkan kalaupun kreatinin meningkat masih di bawah 20%, ACE dan ARB ini masih aman diberikan kecuali terjadi refraktor hiperkalemia. Jadi pada kondisi-kondisi pasien yang rentan terjadi hiperkalemia, maka
baru kita stop ACE atau ARB, tapi kita dapat melakukan pemantauan secara berkala ya. Kemudian pada sindroma nefrotik ini target tekanan darah adalah kurang dari 120, kemudian sesuai dengan guideline tekanan darah dari KDIGO. Kemudian dosis ACE dan ARB ini bisa kita naikkan sampai dosisnya maksimal, tapi tekanan darahnya masih stabil ya. Jadi bukan yang misalnya 1 kali 80 valsartan, ya udah segitu aja gitu. Kalau misalnya proteinurianya masih belum berkurang, tensinya stabil, dosis bisa kita naikkan. Asal hemodinamik masih stabil, ya dosis nggak apa-apa dinaikkan ya. Kemudian ini target dari tadi kan target tekanan darah di bawah 120. Nah, untuk proteinuria ini kita targetnya kurang dari 1 gram per hari ya. Nah, untuk pemberian ACE-ARB juga pemantauan fungsi ginjal dan kalium ya. Nah, di samping itu juga pada hipertensi kita memperhatikan konsumsi garam dan konsumsi protein. Apa manfaat kendali tekanan darah pada pasien-pasien dengan sindroma nefrotik? Ini akan menurunkan resiko kardiovaskular seperti resiko stroke, resiko gagal jantung, resiko penyakit jantung koroner. Juga dengan kendali tekanan darah ini juga akan memperhambat, menunda progresivitas dari kerusakan laju filtrasi glomerulus. Nah, selain dari obat-obatan, kita juga perlu mengendalikan konsumsi garam, berat badan, exercise secara berkala, stop rokok, dan stop alkohol. Kemudian untuk antiproteinurianya ini, untuk kontrol tekanan darah yang juga bermanfaat untuk antiproteinuria dapat diberikan ACE-ARB. Dari berbagai penelitian menunjukkan bisa menurunkan proteinuria 40 sampai dengan 50% ya. Ini yang memang paling baik. Kemudian CCB juga mempunyai manfaat antiproteinuria, tapi dia yang moderate. Sedangkan beta blocker, diuretik, dan alpha blocker dapat menurunkan proteinuria, tapi derajatnya lebih rendah dibandingkan ACE atau ARB. Ya. Ini tadi target tekanan darah, pilihan obat, kemudian untuk yang second line-nya adalah mineral kortikoid, kemudian di samping itu kita juga mendapatkan bahwa pasien-pasien sindroma nefrotik ini juga dengan hiperlipidemia, jadi kolesterolnya meningkat ya. Kemudian pengobatan kolesterol ini juga akan menurunkan resiko kardiovaskular, terutama pada pasien yang memang menderita hipertensi dan memang menderita diabetes ya. Jadi selain obat-obatan kita juga perlu agar pasien diet sehat, menurunkan berat badan, dan menghentikan merokok ya. Kemudian ini evaluasi yang dilakukan dan berbagai pemeriksaan untuk menilai kadar kolesterolnya ya. Kemudian ini untuk obat-obat kolesterol, pilihan yang utamanya ini kemudian sedangkan untuk yang non statin, apabila pasien-pasien yang tidak dapat mentoleransi pemberian dari statin ya. Kemudian untuk yang dislipidemia ini beberapa risk faktornya yaitu pasien-pasien dengan riwayat histori obesitas, DM, disertai dengan hipertensi, fungsi ginjal yang mulai terganggu, adanya albuminuria, penyakit kardiovaskuler, dan rokok. Kemudian selain obat-obatan juga perbaikan lifestyle juga sangat penting.
Kemudian juga prioritas pada pasien-pasien yang usia lanjut, ya. Nah, ini selain kolesterol juga kita perlu memperhatikan status koagulasi dan resiko trombosis pada pasien-pasien yang sindroma nefrotik, ya. Jadi minggu lalu juga ada beberapa kasus ya, PPDS yang memajukan pasien dengan sindroma nefrotik stroke, pasien dengan sindroma nefrotik DVT. Sebenarnya apakah kita bisa mencegah terjadinya hal tersebut, ya? Ini disebutkan idealnya kita perlu memberikan terapeutik atau profilaktik antikoagulan pada pasien-pasien sindroma nefrotik ini, ya. Jadi faktor resikonya itu apabila sebelumnya ada riwayat trombosis atau ada riwayat genetik dengan predisposisi trombosis, kemudian pasien dengan APS ya, anti-phospholipid antibody, obesitas, imobilisasi, pasien yang keganasan atau pregnancy atau pasien yang menjalani pembedahan, ya. Kemudian ini untuk antikoagulannya ada yang pasien memang sudah ada tromboemboli, ya. Maka antikoagulannya dapat diberikan 6 sampai dengan 12 bulan, ya, sampai 1 tahun. Jadi ini yang disebut emboli di sini ada trombus vena, trombus arteri, emboli paru, dan adanya non-valvular atrial fibrilasi. Jadi pasien ada atrial fibrilasi tapi nggak ada kelainan katup, ya. Jadi antikoagulan ini diberikan selama 6 sampai 12 bulan, ya. Kemudian profilaktik yang dosis penuh juga perlu dipertimbangkan apabila albuminnya kurang dari 2 sampai 2,5, ya. Jadi kurang dari 2,5, kemudian proteinuria yang masif, ya, proteinuria lebih dari 10 gram. Kemudian pasien yang gemuk, ya, yang gemuk ini yang disebut IMT-nya lebih dari 35. Kemudian ada faktor resiko tromboemboli, pasien gagal jantung yang fungsional kelas NIHA 3 dan 4, ya. Kemudian pasien yang menjalani pembedahan atau yang mau imobilisasi. Tapi setiap indikasi juga ada kontraindikasi, ya. Kita juga memperhatikan apakah ada terjadi diathesis bleeding, kemudian ada cedera nervus sentral, ya, yang cenderung perdarahan, kemudian ada gangguan pembekuan darah, frailty, dan adanya perdarahan saluran cerna. Ini hal-hal ini kita perhatikan sebelum kita memberikan antibiotik. Jadi manfaatnya ada, tapi juga terjadi perdarahan yang tidak diharapkan, ya. Kemudian untuk profilaktik yang dapat diberikan, kalau heparin di sini diberikan 3 kali twice, ya, 2 kali, ya, 2 kali 5.000 per hari, ya. Atau dapat diberikan low molecular LMWH kalau kreatininnya di bawah 30, ya. Kemudian kalau untuk warfarin, ya, awalnya kita dapat memberikan heparin intravenus, kemudian di bridging dengan warfarin. Jadi nggak langsung ngasih yang oral, kasih yang intravena dulu, kemudian baru bridging. Kemudian untuk jangka panjang kita juga memperhatikan target dari INR. Di sini sebutnya kalau untuk warfarin target INR-nya lebih tinggi, 2 sampai 3 kali normal, ya. Kemudian juga dapat diberikan yang faktor 10A, ya. Cuman perlu diperhatikan untuk kadar obatnya ini dipengaruhi oleh urinary clearance-nya. Pixaban 27%, edoxaban 50%, devaroxaban 65%, sehingga dosisnya juga menyesuaikan dengan kreatinin clearance-nya. Kemudian ada efek kadar albumin juga akan mempengaruhi efektivitas dari obat-obat ini. Kemudian ini ada direct thrombin inhibitor, ya. Ini juga dipengaruhi oleh clearance melalui urin dan kadar albumin, ya. Nah, ini algoritme kita untuk apakah pasien-pasien yang kita rawat membutuhkan pemberian antikoagulan atau tidak, ya. Pada albumin yang kurang dari 2,5 dengan resiko emboli yang tinggi, maka kita evaluasi resiko perdarahannya. Kalau resiko ringan, maka kita dapat berikan warfarin atau antikoagulan yang lain.
Kalau beresiko tinggi, maka tetap diberikan, tapi antiplatelet saja, ya. Kalau serum albuminnya ini range-nya antara 2,5 sampai kurang dari 3,2, maka kita evaluasi apakah ada menderita diabetes, emboli sebelumnya, ya, maka dapat diberikan aspirin. Ya. Jadi benar-benar kita evaluasi sebelum pasiennya terjadi kardiovaskular accident atau emboli di tempat-tempat yang lain. Ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat akan memberikan antikoagulan. Ini selain antikoagulan tadi, kita juga perlu memperhatikan dietnya kalau garam kurang dari 2 gram, kemudian untuk protein 0,8 sampai dengan 1 gram untuk yang nephrotic range proteinuria, kemudian atau 0,8 ya untuk yang sindroma nefrotik. Kemudian untuk protein 35 kalori, kemudian untuk eGFR-nya kurang dari 60, 30 sampai dengan 35 kalori, ya. Kemudian lemak kurang dari 30%, untuk yang lemak saturated fat 7 sampai dengan 10% dari total kalori, ya. Nah, ini juga ringkasan dari kontrasepsi yang dapat diberikan pada pasien-pasien sindroma nefrotik, ya. Jadi pilihannya kalau pada pemberian estrogen kontraindikasi pada pasien lupus, ada pasien dengan tromboemboli, dan pada pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular. Kemudian kalau yang progesteron tidak ada kontraindikasi. Kemudian ini kalau kondom tidak efektif digunakan jangka panjang, ya. Mungkin sekian aja ya, karena kalau digabung nanti untuk masing-masing penyakit glomerulonefritisnya ini agak terlalu panjang ya. Nanti mungkin ada kuliah berikutnya, diskusi berikutnya, kita sambung lagi. Mungkin ada yang bertanya nih, saya kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih Dr. Desi Salwani atas pemaparan materinya. Mungkin untuk para audiens ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mohon izin dokter, mohon izin bertanya dokter. Ya, silakan Riza. Terima kasih banyak kesempatannya dokter. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dok. Jadi banyak sekali ilmu yang kami dapat dari kuliah pakar hari ini dok. Mohon izin bertanya dok. Jadi pernah waktu itu jadi stase GH dok, mendapatkan pasien kebetulan rujukan dari Tapak Tuan dok, dari daerah. Jadi waktu itu dia dikirim untuk diagnostik dok. Cuman sempat didiagnosa di sana dengan suspek glomerulonefritis dok kan. Jadi di sana kebetulan USG-nya rusak dok. Dia cuma bawa hasil urinalisa dokter pada waktu itu dengan proteinuri positif 2. Jadi pasiennya bertanya dok, dan Rija waktu itu belum terlalu cakap menjelaskan dok kan. Jadi dia bertanya apakah mana yang lebih penting dok, pemeriksaan urin ataupun pemeriksaan USG ginjal pada pasien-pasien dengan glomerulonefritis ini dokter. Karena berdasarkan penjelasan dari Dr. Desi tadi, keduanya sepertinya penting ya dok. Cuman itulah dia teringat ke pertanyaan pasien itu dok, manakah yang lebih penting dok, apakah pemeriksaan urin ataupun pemeriksaan USG ginjal pada pasien-pasien glomerulonefritis. Baik, terima kasih.
Ya, gimana Dokter Andri? Langsung jawab atau digabung sekalian ya Dokter Andri? Langsung jawab aja mungkin dok ya, Oh biar iya, lebih. Iya, dok. baik baik. Tadi mungkin kita udah bahas sedikit ya untuk urinalisa dan tadi ada biopsi ginjal, ada urinalisa, ada pemeriksaan evaluasi fungsi ginjal ya dengan pemeriksaan apa aja. Urinalisa sih tadi sebenarnya sih nggak dibahas detail ya. Tapi untuk screening awal dari urinalisa itu sebenarnya banyak sekali manfaat. Tapi urinalisa dan USG itu menilai hal yang berbeda ya, menilai hal yang berbeda. Jadi dari urinalisa itu sebenarnya kita bisa melihat kondisi bukan hanya ginjal karena banyak yang diekskresikan melalui urin ya. Banyak yang dikasih urin mulai dari glukosa, kemudian bilirubin, termasuk protein, leukosit ya. Kemudian dari sedimennya juga ada eritrosit, jadi banyak. Kemudian status hidrasi juga dari urin kita bisa melihat kepekatan urin dan BJ urin, berat jenis urin ya. Kemudian yang lebih spesifik lagi, tadi kita bisa melihat apakah ada protein urin atau tidak gitu. Tapi kalau urinalisa itu kan hanya sewaktu ya. Jadi biasnya agak lumayan besar, misalnya pasien lagi demam, lagi exercise ya, atau misalnya pasien hamil. Jadi bisa aja apalagi proteinnya itu positif 2 itu kan agak-agak borderline ya kadar proteinnya gitu. Tapi kita juga bisa memastikan apakah ini ada kelainan glomerular apa enggak. Tadi kan kalau yang khas ada eritrosit ya, kemudian ada epitel, ada CAS yang RBC tadi red blood CAS, kemudian ada akantosit. Itu juga kelainan spesifik untuk adanya kelainan ginjal atau tidak gitu ya. Jadi bisa kita mencurigai, wah ini ada masalah nih di glomerulus atau tidak gitu, atau kelainan di tubulus atau tidak gitu. Tapi kalau dari USG itu menilai hal yang berbeda ya. Jadi kalau USG kita melihat ini apakah kita bisa melihat dari USG ini bentuk ginjal, ukuran ginjal ya. Kemudian tanda-tanda kronisitas, korteknya masih tebal apa enggak, batas kortek medulanya tegas apa enggak, atau sudah suram. Kemudian apakah ada hiperekoik, ada massa di ginjal, kemudian atau ada kista di ginjal, apakah ada hidronefrosis, ada batu ya. Tapi kalau USG ginjal ini untuk melihat spesifik apakah kelainannya itu di glomerulus atau di tubulus tidak bisa menilainya gitu ya. Jadi kita nggak bisa menilai dari USG, tapi dari urinalisa masih bisa kita lihat kelainan tersebut gitu. Memang yang paling spesifiknya biopsi ginjal ya. Tapi kecurigaan adanya gangguan di glomerulus kita bisa melihat. Tapi yang khasnya tadi proteinurianya, kemudian ada eritrosit, terutama eritrosit dismorfik ya. Nah, itu khas kelainan dari ginjal. Kemudian tadi ada red blood case-nya RBC, ada akantosit, itu yang khas sekali gitu, atau epitelnya yang banyak. Mungkin jawabannya itu ya, Dokter Riza gimana? Apakah sudah jelas? Baik dokter, sudah jelas dok. Berarti keduanya memang diperlukan ya dok, untuk melihat hal yang berbeda ya dok. Benar, benar. Secara umum struktur ginjal kita lihat USG, tapi spesifik dari glomerulus, tubulus kita bisa lihat dari ginjal. Bahkan metabolisme tubuh pun akan kelihatan dari ginjal, dari urinalisa gitu. Ya, jadi menilai hal yang berbeda, manfaatnya berbeda, hasil yang dihasilkan juga berbeda, tapi saling mendukung ya. Tapi kalau misalnya ada dua-duanya lebih baik. Kalau ada salah satunya, kalau melihat kondisi glomerulus dengan USG saja nggak bisa. Ya. Tapi di daerah sebenarnya kalau bisa urinalisa tuh asesmennya bisa banyak ya. Baik, mungkin. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Dokter Desi untuk jawabannya dok. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Dokter Desi. Dari yang PPDS tahap 3 mungkin yang mau ujian board.
Ada pertanyaan? Evaluasi ya, evaluasinya secara lengkap ya. Jadi pertama pada pasien JN ini kita evaluasi apakah benar dia sindroma nefrotik, apakah benar dia ada glomerulonefritis, kemudian primer atau sekunder, dan sebelum kita memberikan imunosupresan, screening dulu evaluasi. Jadi nggak yang cuma ngasih imunosupresan terus selesai. Jadi kondisi-kondisi yang menyertai ini kita perlu waspadai ya. Kemudian kontrol tekanan darah, kolesterolnya, kemudian antikoagulannya apakah perlu atau tidak, kemudian pilihan obatnya, diuretiknya untuk kendali bengkaknya gitu. Jadi nggak puas dengan pemberian steroid aja dan imunosupresan dan akan menyelesaikan semua masalah. Jadi melihat pasien secara holistik ya, secara keseluruhan. Bahkan dietnya juga perlu kita evaluasi. Kemudian berbagai kondisi yang berbeda. Tadi kan ada yang sindroma nefrotik range. Nah, itu juga penanganannya nggak persis sama ya, ada variasinya. Ya. Kemudian seperti tadi pemberian antikoagulan. Kalau untuk profilaktik begitu fungsi ginjal begitu proteinurianya perbaikan, albuminnya perbaikan, maka antikoagulannya bisa kita stop. Kan bukan diberikan untuk selamanya, kecuali yang tadi ada tanda-tanda trombosis ya, itu diberikan 6 bulan sampai setahun. Tapi kalau hanya profilaktik, begitu kondisi perbaikan, obat kita stop. Kita perlu mengevaluasi secara berkala kondisi pasien. Kita ada tambahan pertanyaan? Gimana Dr. Andri atau Dr. Andri ada yang mau ditanyakan, Dr. Reza? Kalau saya boleh bertanya dok kan, untuk kondisi sindroma nefrotik ini dok, ini kan sering ada beberapa kali dapat pasien itu dengan kondisi dia sudah protein urinnya positif 3 dok dengan hipoalbumin. Nah, pada kondisi ini kan kita sering berikan antiprotein urea dah. Tapi namun untuk kondisi hipoalbuminnya, apakah harus kita langsung koreksi dok dengan pemberian infus albumin, dan apakah ini harus dilakukan koreksi cepat atau bagaimana dok ya? Karena kalau nggak salah pernah baca dulu, kalau kita berikan albuminnya itu terlalu cepat dan terlalu tinggi juga bisa menimbulkan kerusakan glomerulus yang lebih banyak. Mungkin ada masukan dari dokter dok. Iya, tadi ada juga sedikit dijelaskan ya. Jadi hipoalbumin yang berat ini juga akan mempengaruhi efektivitas dari pemberian diuretik ya, seperti furosemid tadi. Jadi yang perlu kita awasi adalah kalau albuminnya rendah, diuretik yang kita berikan masih respon enggak gitu ya. Kalau misalnya diuresisnya masih aman, cukup baik, dan bengkaknya berkurang, kita nggak buru-buru memberikan mensubstitusi albuminnya. Tetapi kalau dengan kita berikan diuretik respon yang nggak terlalu bagus dan kita dapatkan ada hipoalbumin, maka sebaiknya kita berikan koreksi. Tadi disarankan langsung memberikan pemberian albumin secara intravena, ya. Karena ini akan mempengaruhi efektivitas dari obat-obatan. Tapi kalau misalnya hipoalbuminnya range-nya masih di atas 2,5, kemudian kita berikan diuretik, respon diuretiknya cukup bagus, kencing pasiennya banyak, ya maka albumin intravena yang nggak buru-buru kita berikan. Sama juga tadi seperti diuretik yang oral dan parenteral. Itu Dokter Andri ya. Jadi Ya, dok. situasional ya. Ya dok, kalau kita aplikatif di lapangan dok kan, kalau seandainya hipoalbuminnya itu di bawah 2 dok, itu kan biasa memberikan infus albumin itu kan 1 flash itu per hari dok kan. Iya. Seandainya kita berikan 3 hari, biasanya kan 3 hari berturut kemudian cek ulang. Kalau Iya. seandainya hari ketiga itu masih di bawah 2,5, apa kita boleh lanjutkan lagi dok? Tetap targetnya sampai 2,5 dok? Masih boleh, tapi kita lihat juga pemantauan ininya ya Dokter Andri, apa namanya, diuresisnya ya. Jadi cuman juga kita barengi dengan pemberian antiproteinuria tadi gitu. Ya, betul, dok. Jadi nggak albuminnya aja, albuminnya kita koreksi, kemudian dosis kalau masih ditoleransi tekanan darahnya masih stabil, tadi kan targetnya 120-an ya tekanan darahnya. Jadi misalnya tekanan darahnya masih stabil,
kita juga kombinasi dengan antiproteinurianya, itu dosisnya bisa kita tingkatkan secara bertahap supaya dosis diuretik perbaikan, karena udema yang berkepanjangan ini juga akan mempengaruhi kondisi pasien. Jadi kalau volume di interstisialnya yang terlalu tinggi, di intravaskularnya terlalu sedikit, karena albumin yang rendah ini, karena diuresisnya yang nggak efektif, itu juga akan memicu terjadinya akut kidney injury, ya. Jadi dengan kita berikan albumin, itu juga akan menunda supaya diuresis efektif dan tidak memicu akut kidney injury-nya, gitu. Ya, dokter. Ya, dok. Terima kasih, dok. Ada Prof. Maimun ya, mungkin Prof. Maimun ada tambahan, Prof? Kayaknya ada. Enggak ada sih. Ada tambahan satu telah dengan lanjut aja. Baik, Prof. Baik, bagaimana dari sejawat PPDS yang lain? Izin dok, Reza tanya dok. Reza. Ya, silakan Dokter Reza. Izin dok, ini kan jadi kan kita ketahui bahwa kondisi hiperkolesterolemia pada pasien sindrom nefrotik itu kan berhubungan dengan loss protein yang masif dok. Jadi Reza tanyakan dok, sebenarnya kapan kita harus treat kolesterolnya dok? Apakah ada takaran khusus dok? Atau kita perbaiki hipoalbuminnya dulu dok? Seperti itu dok. Terima kasih dok. Iya, terima kasih. Langsung aja ya Dokter Andri ya? Langsung aja dok. Ya, jadi untuk kolesterol tadi dilihat ada nggak faktor resikonya ya, faktor resiko untuk kardiovaskularisnya ya. Jadi tadi ada beberapa kriteria untuk pemberian obat kolesterol secara segera ya. Jadi kardiovaskularisnya ada apa enggak? Misalnya pasien ada riwayat stroke, ada riwayat penyakit jantung, ada saat ini menderita gagal jantung, kemudian saat ini menderita penyakit jantung koroner, atau pasiennya gemuk, atau pasiennya frailty, usia lanjut. Nah, kondisi-kondisi itu maka untuk kolesterolnya mutlak harus kita treat gitu. Atau ada juga komorbid hipertensi dan diabetes ya tadi disebutkan. Nah, pada kondisi-kondisi itu segera kita treat untuk memberikan obat kolesterol baik yang golongan statin atau yang bukan golongan statin. Berarti dok nggak ada takaran khusus kita lihat nilai protein albuminnya ataupun nilai kolesterol, berarti kita berikan langsung pada pasien-pasien yang beresiko tinggi untuk cardiovascular event gitu dok ya, ataupun pasien-pasien yang cenderung progresivitasnya buruk dok ya? Iya, kalau untuk kolesterol seperti itu. Kalau yang antikoagulan tadi patokannya itu ya albuminnya itu. Gitu. Baik dokter. Cukup dok. Makasih dokter. Sama-sama. Ya, dari yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Izin dokter, Husna dokter. Ya, silakan Husna. Izin dok, jika memang kita di daerah kan dok, datang pasien dengan memang udem anasarka dok. Kemudian memang dengan usia yang memang muda dan kita diagnosanya juga dok. Memang terapinya kita berikan juga terapi-terapi steroid kan dok. Tapi untuk menegakkan diagnosanya, apakah memang tidak ada pemeriksaan yang lebih sederhana dari ANA profile dok atau ANA IF dok? Jadi gini, untuk glomerulonefritis ini ya, untuk glomerulonefritis ini sindroma nefrotik itu manifestasi klinisnya gitu. Untuk sindroma nefrotik ini penyebabnya banyak sekali ya, banyak sekali. Ada yang primer, ada yang sekunder.
Kemudian sebenarnya bukan tok anak IF yang harus kita evaluasi gitu ya. Sebenarnya yang harus kita evaluasi kalau dia primer, apakah primernya ini dia IgA nefropati, pasca streptokok ya, atau murni yang primer gitu. Kemudian kalau yang sekunder itu bisa diabetes, lupus, kemudian berbagai infeksi ya, termasuk tadi cacingan, malaria, kemudian hepatitis B, hepatitis C, kemudian keganasan, kemudian tadi juga bisa pasien-pasien multiple myeloma ya, yang gamopati, kemudian bisa juga vaskulitis ya. Itu juga semua bisa menyebabkan glomerulonefritis. Sebenarnya untuk evaluasi lengkap semuanya itu harus kita evaluasi. Ya, semuanya harus kita cek, kita pastikan ini sebenarnya penyebabnya apa. Karena nanti pengobatannya akan beda. Pada yang primer kita bisa langsung memberikan steroid. Tapi kalau yang sekunder ini, yang sekunder penyebab sakitnya diobati gitu, ya. Penyebab sakitnya kita obati. Misalnya pasiennya ada malaria, ya malarianya diobati gitu. Kalau dia ada hepatitis B, hepatitisnya diobati, hepatitis B-nya diobati. Kecuali proteinurianya itu memenuhi kriteria sindroma nefrotik. Nah, baru itu ditambahkan sedikit steroid gitu. Jadi bukan cuman ANA saja gitu, yang bukan ANA tok ya. Jadi nggak mutlak hubungannya cuman dengan ANA aja. Banyak sekali yang harus kita evaluasi. Dan sebenarnya gold standarnya untuk kelainan di glomerulus ini adalah biopsi ginjal, ya. Tapi ada beberapa pemeriksaan untuk yang awal-awalnya bisa kita tahu kelainan. Misalnya dari urinalisa, dari protein urin kuantitatif, itu kita bisa mencurigai bahwa ini memang ada kelainan di glomerulus dan arahnya kemana gitu. Kemudian untuk melihat kelasnya ya. Jadi kalau dia yang primer itu kan ada yang minimal change, ada yang focal segmental glomerulonefritis, kemudian ada yang lesi proliferatif yang kelas 3-4, kemudian ada yang membranus ya. Kemudian, nah sebenarnya kita juga bisa memprediksi ini apakah proliferatif apa enggak. Kalau yang proliferatif ini khasnya dia dengan sindroma nefrotik, tekanan darahnya tinggi, udemanya berat, kemudian hipoalbumin berat, kemudian proteinurianya yang range sindroma nefrotik tadi lebih dari 3,5 gram, kemudian sedimennya aktif. Jadi sedimen aktif tadi ada eritrosit dysmorphik, ada akantosis, ada RBC ya red blood case gitu ada. Jadi itu yang menunjukkan kekhasan bahwa ini resinya proliferatif yang tentu saja kalau kita hanya memberikan steroid responnya tidak terlalu baik gitu. Jadi nggak mutlak seperti yang Husna sebut tadi ya. Sebenarnya dari urinalisa yang sederhana kita bisa mengarah kemana gitu. Dan untuk yang sekunder sebenarnya idealnya tadi pemeriksaan serologi dan lain-lain, tapi dari anamnesis bisa juga sebagai modal awal ya. Gimana Husna jawabannya? Sinyal sekarang jelek. Ya dok, kurang bagus sinyal kayaknya. Iya, nggak tahu apa di tempat saya aja, tapi ini Se-Indonesia, Dok. Indonesia Raya. Sebenarnya memang tadi Suara Husna putus-putus ya. Berdengung. Husnanya jadi hilang ya. Iya, Terputus terdepak ya. Iya. Mungkin ada yang lain yang bertanya? Dr. Eko, Dr. Andri, Bapak Lukhairi mungkin?
untuk Dr. Desi mengenai glomerulonefritis. Sebenarnya saya siapin slide yang untuk GN-nya, tapi ditotalin itu ada 170 slide gitu kan. Jadi itu ngebahas satu-satu yang IgA nefropati, sindroma nefrotik, habis itu yang pasca streptokok, yang FSGS, minimal change dan lain-lain gitu. Tapi kalau dibahas sekaligus kayaknya bisa bikin pingsan ya, kelamaan bosan kan gitu. Jadi kayaknya kita cicil aja, nanti kuliah yang berikutnya kita sajikan lagi gitu. Ya dok, lebih bagus fokus satu-satu dok. Betul. Saya juga ngeliat loh kok banyak amat gitu. Saya just shock gitu kan. Nanti apalagi yang dengar kayaknya bisa ketiduran bosan atau malah nggak nyambung, blank jadinya kan. Jadi nanti kita cicil kalau ada kesempatan yang lain, kita bisa sharing lagi gitu. Kebanyakan. Dok, izin Reja satu lagi boleh dok? Boleh silakan. Ini dok mengenai pasien vaksin dok kan. Jadi misalnya ada pasien SN nih, dok menggunakan misalnya menggunakan siklospamid dan steroid misalnya dok. Boleh nggak dia vaksin dok? Atau kapan pasien SN itu boleh vaksin dok? Vaksin COVID. Untuk rekomendasi vaksin sesuai dengan rekomendasi PAPDI ya. Dari rekomendasi PAPDI itu disebutkan untuk pasien-pasien yang penyakit autoimun atau penyakit ginjal boleh dilakukan vaksin pada saat penyakitnya terkontrol. Terkontrol di sini artinya pasiennya tidak bengkak ya. Kemudian laboratoriumnya dalam kondisi stabil ya, misalnya HB-nya, kemudian tekanan darahnya stabil ya, kemudian pasiennya tidak flare ya, kemudian tidak kondisi infeksi dan penggunaan steroid atau imunosupresan sudah dosis maintenance, dosis minimal ya. Jadi untuk pasien saya sarankan kalau misalnya pasien masih dalam dosis induksi ya, dosis induksi atau steroid masih di atas 20 mg, itu tidak disarankan dulu gitu. Dosis induksi ini kalau misalnya sel-sep itu masih 2 kali 1000 itu masih dosis induksi. Tapi kalau misalnya udah turun ke 2 kali 500 udah dosis maintenance, steroidnya hanya pakai misalnya 2 kali 4 atau 1 kali 4 mg, kondisi stabil, nggak bengkak, nggak ada keluhan apa-apa, proteinsnya udah remisi komplit ya, udah negatif, ya nggak apa-apa vaksin gitu. Ya. Nah, jadi kita pastikan compliance pasien bagus, terkontrol, kita bisa rekomendasikan pasien-pasien untuk vaksin gitu. Untuk imunosupresan ini kita stop dulu atau enggak dok? Misalnya dia mau vaksin, dia dijadwal imunosupresan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya lanjut. Jangan sampai nanti gara-gara stop terus flare, gara-gara stop. Kemarin ada yang konsul soal dok, itu tanya, dia pasien SN stabil, nggak ada keluar apa-apa, minum metil cuman 1 kali sehari. Dia bilang nggak apa-apa, lanjut aja vaksin. Cuman dia takut-takut gitu. Iya. Berarti nggak apa-apa dok ya? Nggak apa-apa. Oke. Baik dok, makasih dok. Iya, kasih nomor telepon Dokter Reza, hilang takut pasiennya. Karena nanti kalau ada apa-apa dia tinggal telepon Dokter Reza. Udah hampir bilang kasih nomor Dokter Desi dok. Kenapa? Udah hampir kasih nomor Dokter Desi padahal. Waduh. Nyenyak dia tidurnya itu nanti. Ya. Baik, makasih dok. Ya, paling nggak gini, pasien dia kalau ada apa-apa safe ya, artinya dia bisa berkonsultasi gitu. Iya. Jadi ya buat kenyamanan juga itu. Tapi memang kalau misalnya kondisinya sudah remisi komplit, dosis obat-obatnya sudah dosis maintenance, dosis rendah, insya Allah sih aman ya. Mungkin sama-sama kita edukasi juga supaya kasus COVID menurun. Jadi pasien-pasien bersedia. Untuk pasien HD dan CAPD pun saya sudah mulai dari minggu kemarin ya, mulai sosialisasikan kalau udah stabil kita segera vaksin gitu. Rekomendasi PAPDI kalau tekanan darah di bawah 180 sistol ya. Jadi kalau sistol di bawah 180 sih aman vaksin. Nggak mesti tensi 130 terus baru vaksin ya. 150, 160 sih masih nggak apa-apa. Ya, 180 dok di PAPDI. Iya, rekomendasi dari PAPDI ya. Iya dok. Iya. 180 per 110 dok. Iya.
Kalau bisa lebih bagus ya alhamdulillah kan ya. Ya. Oh ya dok, satu lagi mungkin dok, ada sama dengan pertanyaan Reja dok, tapi mungkin untuk evaluasi ya dok ya. Kalau pasien sindroma nefrotik dok sudah remisi komplit dok, kan sudah 2 tahun tidak minum obat, dia nggak ada keluhan nih dok, terus mau vaksin dok, apa perlu kita evaluasi dulu atau bisa langsung dok, atau kita cek minimal urinalisa dulu dok? Minimal urinalisa pastiin negatif. Oh iya. Berarti nggak usah pemeriksaan lain lagi dok ya, cuma urinalisa Nggak aja usah. negatif, Lain klinis gimana aja, kalau- nggak bengkak. Biasa sih kalau nggak bengkak proteinnya negatif ya. Iya dok, cuman karena udah pernah 2 tahun, dia sudah 2 tahun tidak minum obat dan tidak ada keluhan memang dok, jadi kan agak was-was dengan riwayat SN-nya itu juga memang kemarin. Cuman kita minta periksa urinalisa aja memang waktu itu dok. Iya, jadi berarti pasiennya sudah remisi komplit 2 tahun ya? 2 tahun dokter. Iya, Tidak iya. ada keluhan. Syaratnya lagi tadi evaluasi tekanan darah juga ya. Jadi urinalisa aman, tekanan darah aman, nggak apa-apa, jalan aja vaksinnya. Baik dokter. Ada pertanyaan lagi dari yang lain mungkin? Eko, Andri, Sadam yang mau ujian board ini. Karena glomerulonefritis ini termasuk soal yang sering muncul dok di ujian board setahu Andri dok. Iya. Mungkin nanti kalau ada waktu lebih spesifik ya untuk masing-masing lesinya gitu. Iya, dok. Kalau nggak semua nanti yang mau ujian aja boleh juga. Slide-nya udah jadi, tinggal tayang sebenarnya. Cuman nggak, kayaknya kalau ini kalian jenuh nanti. Andri, ada pertanyaan Andri? Kalau untuk yang GN itu mereka nanyanya detail ya. Jadi gambaran mikroskop cahaya elektronnya itu juga mau nggak mau diingat gitu. Jadi misal kayak FSGS, food prosesornya menebal gitu-gitu. Jadi emang harus mau nggak mau ngapal lesi-lesinya itu. Karena dia nggak sebut ya bahwa ini lesi proliferatif, dia nggak sebut bahwa ini minimal change. Dia menyebutkan dari hasil PA didapat apa, kemudian ditanya pilihan terapinya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ingat untuk masing-masing itu. Kombinasinya macam ya, luas sekali soalnya. Gitu. Dok, mohon izin dok bertanya dok. Ya silakan. Andri dokter. Mohon izin bertanya sedikit dokter tentang antiproteinuria dokter pada sindroma nefrotik ini dok. Itu untuk evaluasi pemberiannya seperti apa dokter? Apakah mungkin jika setelah evaluasi urinalisanya proteinuria masih tinggi, itu dosisnya apa bisa kita naikkan? Atau seperti apa pengaturan dosisnya dokter? Kemudian jika misalnya protein serum setelah diperiksa juga belum perbaikan, apakah ada tempat kita berikan albumin oksogen dokter, mungkin dari luar dokter? Mohon dokter penjelasannya dok. Iya, jadi mungkin bisa dilihat di slide ini ya, untuk pasien dengan hipertensi dan proteinuria, target proteinuria itu di bawah kurang dari 1 gram, ya. Target tekanan darah di bawah 120 ya ini ya. Jadi ini di kolom yang ini yang kedua, bukan kolom ya, baris yang kedua dan baris 1, 2, 3, baris sama baris yang keempat. Di situ jelas disebutkan bahwa target tekanan darah 120, kemudian target proteinuria di bawah 1 gram gitu. Jadi kalau kita berikan antiproteinuria, dosis kita bisa naikkan terus, naikkan bertahap sampai ditoleransi. Kalau tekanan darahnya masih di atas 120, dosis antiproteinurianya bisa kita naikkan ya. Tadi kan pilihannya yang di sini ya. Nah ini yang paling the best-nya ACE sama ARB, yang kelasnya di bawahnya lagi CCB, diltiazem sama verapamil. Itu masih ada manfaat antiproteinurianya ya, walaupun kelasnya di bawah ACE sama ARB. Kemudian yang kelasnya di bawahnya lagi beta blocker, diuretik sama alpha 1 blocker. Itu masih ada manfaatnya untuk sebagai antiproteinuria gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dosisnya udah maksimal, kita masih, kalau tensinya masih toleransi, kita masih bisa kombinasikan dengan CCB, misalnya ACE kombinasi sama CCB, atau dosisnya di upgrade gitu. Ya, tadi pertanyaan yang kedua apa, Andri?
Jika kita periksa albumin serumnya masih rendah, dok, apakah mungkin ada tempat diberikan juga albumin dari luar, dokter? Albumin eksogen, dok. Nah, ini ada nih ya, yang baris ketiga, Andri ya, untuk yang resisten diuretik intravena yang resisten dengan hipoalbumin, maka kita dapat memberikan albumin intravena ya. Kemudian diuretik intravena juga. Nah, ini dari penelitian-penelitian di luar menyebutkan bahwa ini bermanfaat memperbaiki volume intravaskular, bermanfaat untuk memperbaiki diuresis, bermanfaat untuk memperbaiki natriuresis ya. Jadi kita melihat bagus apa enggak, kita enggak cuma melihat kadar albumin serum, kita enggak hanya melihat protein urin kuantitatif, tapi kita lihat hemodinamiknya stabil enggak pasiennya, kemudian kencingnya cukup enggak pasiennya, ya, elektrolitnya stabil enggak gitu, ya. Kalau bengkaknya berkurang, walaupun mungkin albuminnya 2,8, tapi pasien udah enggak bengkak lagi, kencingnya banyak, pasiennya stabil, itu ya safe, kita nggak perlu buru-buru kasih intravena albumin. Tapi kalau albuminnya 2,4, 2,3, tapi pasiennya bengkak hebat, ya, kencingnya nggak keluar, itu harus segera kita berikan albumin intravena dan diuretiknya juga intravena. Karena diuretik oral itu juga absorpsinya kalau lagi edema, ini yang baris pertama ya. Kalau dinding intestinalnya lagi edema, itu absorpsi obat juga akan terpengaruh, jadi nggak adekuat gitu. Ya, gimana? Baik, dok. Terima kasih banyak, dokter. Ya, jadi pada saat memberikan obat yang paling penting follow up-nya, kita evaluasi ya. Jadi nggak yang kita kasih obat terus kita langsung puas gitu. Ini pasti akan baik-baik aja gitu. Hari demi hari kita follow up respon terapinya, kondisi klinis pasien, evaluasi laboratoriumnya. Itu yang penting ya. Dokter Desi, untuk evaluasi protein uri, dok, pada pasien-pasien sindroma nefrotik dengan mungkin protein uri awalnya positif 3, dok. Itu urinalisa sebaiknya kita ulang per berapa hari atau per berapa minggu? Untuk Tergantung settingnya ya. Ini, kalau pasien rawat ini dengan sindroma nefrotik protein uri positif 3, kita berikan anti protein uri, sebaiknya urinalisa ulang kapan ya, dok? Kalau setting rawat inap ya bisa 3 hari, 5 hari, dok, gitu. Apalagi gini, misalnya nih kita kasih obat-obatan ya, steroidnya misalnya udah masuk, menospresan udah masuk, kemudian antiproteinurianya udah masuk gitu, kemudian albuminnya udah masuk, tapi kok pasiennya masih bengkak, ya segera. Nah, 3 hari kita bisa evaluasi gitu. Memang nggak secara tegas disebutnya berapa hari gitu, tapi tergantung respon terapi. Tapi kalau misalnya respon terapinya bagus, kencingnya banyak, ya mungkin kita nggak buru-buru harus 3 hari sekali kita evaluasi gitu. Sayangnya di kita tidak bisa periksa protein urin kuantitatif ya. Jadi sebenarnya itu yang paling akurat gitu, yang paling akurat. Jadi itu akan kelihatan ya penurunannya. Misalnya nih sebelumnya pasiennya sindroma nefrotik proteinnya 5 gram sehari, terus kalau misalnya kita ulangan jadi 3 gram gitu. Walaupun misalnya nggak langsung normal, tapi kan terdapat penurunan dari 5 gram menjadi 3 gram. Artinya kan respon terapi sebenarnya cukup baik. Cuman sayangnya di kita nggak ada, dan kita juga bisa konversi ya. Maksudnya selain urinalisa, albuminnya bisa kita cek juga gitu, karena itu sejalan sesuai dengan kriteria tadi ya, yang ini ya, yang kriteria tadi ini nah ini ya. Jadi yang dibilang sindroma nefrotik itu kadar proteinurianya segini kalau klinisnya ada ini hipoalbumin, edema ya. Tapi kalau misalnya proteinurianya masif tapi pasiennya baik-baik aja gitu, kita masih sebut itu hanya nephrotic range gitu. Jadi lihat lab, lihat pasien, lihat lab, lihat pasien juga gitu. Ya, Dokter Andri ya. Jadi misalnya kita udah nge-treat nih, habis itu
pasiennya baik-baik aja gitu, udah bengkaknya udah enggak lagi. Ini artinya sebenarnya proteinurianya udah mulai perbaikan gitu, walaupun mungkin enggak normal-normal sekali. Tapi enggak ada yang sangat tegas menyebutnya itu harus sekian hari gitu. Baik, dokter. Terima kasih, Dok, atas jawabannya, Dok. Mohon izin, Dok. Eko boleh bertanya, Dok? Iya, boleh kok. Baik, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Eko pernah menjumpain pasien laki-laki itu umur 18-19 tahun, Dok. Jadi dia dengan sindroma nefrotik pada saat itu masuk dengan sembab di kedua matanya, sembab, ekstremitas bengkak, lalu proteinurianya itu positif 3, dijumpai hiperkolesterol, totalnya saat itu 300-an, TG-nya pun saat itu tinggi, Dok, 300 lebih. Kemudian yang menariknya pada pasien itu kita jumpai peningkatan HB, Dok. HB-nya saat itu masuk 19, dokter, dan hematokritnya 57. Jadi aku beranggapan itu polisitemia sekunder. Jadi yang aku ingin tanyakan, apakah dari jalur sindroma nefrotik itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi polisitemia sekunder? Kemudian pasien itu kita rawat kan, Dok, selama kurang lebih 3 hari. Kita berikan substitusi albumin secara intravena, kita berikan golongan E saat itu ramipril, dan saat itu juga kita berikan langsung anti kolesterol kita berikan, Dok. Jadi setelah 3 hari kita ulang, proteinurianya itu perbaikan, turun jadi positif 2, kita ulang darah rutin pun HB-nya awalnya 18 turun menjadi 17, hematokritnya 57 turun menjadi 54, Dok. Dan lipid profilnya pun juga mengalami penurunan yang signifikan. Jadi mau ikut tanyakan yang pertama, apakah polisitemia sekunder itu adakah jalur dari sindroma nefrotik? Kemudian respon terapinya itu apakah secepat itu, Dok, ya? HB-nya langsung turun, kemudian hematokritnya juga ikut turun, dokter. Mungkin itu, dokter. Terima kasih, dokter. Mungkin kita bedakan ya, Dokter Eko ya, Iya, Dok. polisitemia atau hemokonsentrasi ya. Iya, Dok. Ya, ya. Jadi apa benar karena kan gini, pada saat pasiennya udema, bengkak berat, cairannya kan akan berlari ke interstisial. Iya, Dok. Jadi bengkak ke interstisial, sedangkan volume darah efektif di sirkulasi kan menurun. Jadi kesannya seolah-olah sama kayak pasien diare ya, Dokter Eko Iya, ya. Dok. Iya, Dok. Pasien diare, pasien DHF kan, itu kan suka kita lihat HB-nya jadi meningkat tajam. Begitu kita hidrasi atau volume cairan dari interstisial itu balik ke intravaskular, itu kan akan sedikit terdilusi ya. Jadi mungkin istilahnya ya, apakah ini memang benar dia polisitemia atau hemokonsentrasi aja gitu, hemokonsentrasi. Begitu hemodinamiknya kita perbaiki akan membaik. Tetapi kalau sampai 19 dan turun pun masih 17, kita perlu evaluasi pasiennya apakah memang primer polisitemia ada bersamaan dengan itu, atau dia ternyata ada kondisi lain kan, bisa juga polisitemia sekunder, misalnya pasien-pasien ada penyakit jantung, katupnya ada masalah, atau pasien parunya Iya, ada Dok. PPOK, ada asma gitu. Itu juga bisa menyebabkan eritropoiesis meningkat ya karena efek dari yang sekundernya tadi gitu. Tapi kalau misalnya turunnya hanya sedikit range itu bisa dipengaruhi karena hemokonsentrasinya ya, perpindahan cairannya tadi. Karena kan pasien-pasien sindroma nefrotik itu kan kalau yang bengkaknya kan bisa bengkak yang bengkak sekali itu ya. Gitu. Tapi Iya, emang Dok. jarang sih kasus yang sampai seperti itu ya, Dokter Eko. Iya, dokter. Baik, dokter. Terima kasih, Dok. Ya. Baik, untuk audiens yang lain, ada pertanyaan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, Dr. Desi, pada hari ini, yang sudah menjelaskan sangat banyak ilmu bagi kita, ya, baik aplikatif di lapangan maupun secara gambaran secara keseluruhan dari glomerulonephritis secara umum, ya. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini
cukup sampai di sini ya, Dok, karena udah 3:30 juga ini, Dok, udah 1 jam setengah Ya, juga. kita sudah bisa bubar jalan ya. Mungkin ada take home message, Dok, dari Dr. Desi, Dok, sebelum kita tutup, Dok, untuk glomerulonefritis ini, Dok. Baik, terima kasih Dr. Andre. Yang paling penting kita evaluasi ya, evaluasi GN-nya, primer atau sekunder, dan kondisi-kondisi yang menyertai. Jadi nggak periksa urinalisa aja, tapi edemanya kita treat dengan baik, hipertensinya kita treat dengan baik, kolesterolnya, kemudian apakah perlu pertimbangan pemberian antikoagulan, diet, cairan, itu juga kita evaluasi, di samping kita memberikan obat-obat yang utama yang memang spesifik untuk GN-nya. Kemudian memang perlu evaluasi berkala secara mendetail untuk masih case by case ya. Jadi kasusnya kan sangat bervariasi ya untuk yang sindroma nefrotik atau yang GN ini. Itu saja, memang nggak mudah dan memang nggak semua fasilitas kesehatan tersedia gitu. Tapi kita bisa memanfaatkan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang memang tersedia nanti di tempat kita bertugas nantinya. Semoga saja bisa ya. Gitu. Itu aja ya, Dokter Andri. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok, atas materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan juga terima kasih atas waktu yang diberikan Dr. Desi, kepada seluruh supervisor ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Indonesia, ada Prof. Maimun, ada Dr. Reja, dan yang lainnya yang berhadir pada kuliah pakar pada hari ini. Semoga bisa menambah keilmuan kita, dan sampai ketemu lagi pada kuliah pakar berikutnya. Sebagai moderator, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ya, baik, saya terima kembalikan kepada kasih. Husna ini. Husna, saya kembalikan kepada Husna ya. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ada sesi foto-foto lagi nggak? Ada dokumentasi Husna nggak? Kalau nggak kita bubar. Chargernya. Sudah difoto dulu. Dokter, kita foto sekali lagi, Dok, untuk akhir sesinya, Dok. Oh ya, boleh, silakan. Hidupkan video semua ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, Dokter. 1, 2, 3, Dokter. Oke, terima kasih, Dokter, atas waktunya. Baik, terima kasih, izin ya. Assalamualaikum. Baik, Dokter. Waalaikumsalam, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, Dokter.